Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami setelah kelompok kami wawancara dengan pihak Juragan Properti terkait tentang kepemimpinan, budaya kerja, kepuasan kerja, dan hal lainnya. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai pemateri pertama, Muhammad Hizul Fuadi. Kemudian ada teman saya Alif Abdul Aziz sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Sri Mulyani sebagai pewawancara pertama. Amelia Purnamasari sebagai pewawancara kedua. Dan Zafran Ghazi Arya sebagai pewawancara ketiga. Untuk narasumber yang kami wawancarai, ia merupakan seorang marketing manager di perusahaan Juragan Properti, khususnya di divisi perumahan dan kos-kosan. Beliau bernama Bang Fariz Aulia Alzi. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baik kita harus mengetahui sedikit tentang Juragan Properti. Jadi Juragan Properti ini bergerak di bidang konstruksi yang menangani banyak hal, seperti konsultan perencanaan, marketing, renovasi, interior, sumber daya manusia, dan hal lainnya. Kemudian Juragan Properti ini memiliki 4 divisi, yaitu divisi perumahan, kos-kosan, renovasi, dan interior. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu kepemimpinan yang diimplementasikan dalam perusahaan Juragan Properti. Silakan simak video berikut. Yang pertanyaan pertama tuh, bagaimana kondisi kepemimpinan yang diimplementasikan di perusahaan ini yang dirasakan selama dipimpin? Nah, untuk direktur atau owner dari perusahaan kita itu ada 2 orang saat ini. Ada Bang Nusrul Anista, itu sebagai direktur, merangkap juga sebagai CEO kita, Chief Executive Officer. Beliau menangani pemasaran dan kegiatan eksekutif lainnya di perusahaan. Kemudian ada Bang Teguh Arif Mulki, beliau ini sebagai COO atau Chief Operational Officer yang menangani bagian lapangan dan eksternal gitu. Nah, terus kalau tanya tentang kepemimpinan yang diterapkan di seperti kita, karena memang anak-anak muda ya, kemungkinan kita tuh bersifat terbuka kayak gitu. Kita untuk saat ini berbeda dengan kepemimpinan vertikal biasanya yang berjenjang. Kita juga menggunakan, tapi itu sifatnya kombinasi, sehingga setiap orang di perusahaan ini kita nggak sebut sebagai atasan dan bawahan, kita menyebutkan memang sebagai tim. Jadi pengaruh kejutan kan penting dalam pembinaan. Tim itu berarti mengikut sertakan semuanya dalam proses bisnis perusahaan. Sehingga untuk kepemimpinan kita memang kepemimpinan anak muda, kita fleksibel, kita ramah, kita responsif, kita bertumbuh, kita berkembang gitu. Jadi kalau untuk model kepemimpinan yang kita ada seperti itu. Amin. Baiklah, berdasarkan video tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang diimplementasikan atasan Juragan Properti dalam perusahaan tersebut ialah kepemimpinan yang bersifat terbuka, ramah, fleksibel, dan responsif. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu kepemimpinan yang diterapkan narasumber dalam bidangnya. Kan abang ini jabatannya sebagai marketing manager yang juga bisa disebut sebagai pemimpin kan. Untuk gaya kepemimpinannya itu seperti apa bang selama abang memimpin di perusahaan ini? Oke, kalau untuk gaya pemimpin yang abang lakukan tentu menyesuaikan dengan budaya perusahaan yang kita anut ya. Karena memang budaya perusahaan kita itu kepemimpinan yang fleksibel dan anak muda, abang menyesuaikan dengan tim abang nantinya. Gaya kepemimpinan yang abang lakukan adalah mengayomi, membimbing, dan juga saling respect satu sama lain. Dengan tujuan apa? Mengayomi. Gak semua orang di dunia ini bisa melakukan hal-hal itu dengan perfect, pasti di percobaan pertama, kedua, bahkan ketiga, dan seterusnya. Sehingga kita butuh untuk membantu tim kita, mengayomi dia, mengarahkan dia, dan ikut melibatkan dia dalam segala hal, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Supaya kenapa? Supaya semua orang tuh merasa terlibat, bukan hanya di level pemimpinan saja. Gitu. Maka gaya yang kita anut khususnya abang tuh di mengayomi gitu untuk tim-tim yang ada di perusahaan.
Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang diimplementasikan narasumber ialah menyesuaikan dengan keadaan anggota dan juga bersifat mengayomi, membimbing, dan saling respect. Jadi, kepemimpinan yang diterapkan atasan dan juga narasumber ini merupakan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang berhasil, karena ini termasuk kepemimpinan yang situasional. Jadi kepemimpinan yang situasional ini mengatakan bahwa pemimpin yang berhasil itu merupakan pemimpin yang bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi. Kemudian yang ketiga ialah prosedur awal mula diterima di perusahaan. Kalau kami boleh tahu nih Bang, gimana awal mula Bang bisa diterima di Juragan Properti Bang? Prosedur apa aja yang udah Bang lalui? Oke, kalau untuk proses rekrutmen yang Abang lalui tentu sama dengan perusahaan lainnya ya, yang buka lowongan kerja, itu kita nanti akan melihat lowongan posisi apa yang dibuka. Saat itu di 2020 Abang mulai sebagai seorang staff, itu sebagai eksekutif marketing ya, di awal 2020 maksudnya. Jadi ketika dibuka, Abang apply lamaran itu satu via email dan ada Google Form juga yang diisi. Ada beberapa tes yang Abang ikutin, kemudian dilanjutkan apabila lulus ke interview tahap 1. Dan tahap 1 ini kan ada masa tunggu lagi ya untuk menuju interview tahap 2. Nah, di interview tahap 2 itu diinfokan untuk lolos ke langkah selanjutnya, yaitu interview langsung di kantor saat itu. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, cocok dengan budaya perusahaan juga cocok ke Abang, sehingga alhamdulillah pada saat itu di 2020 diterima sebagai eksekutif marketing, dan alhamdulillah dari tahun keempat Abang berarti bekerja di sini dan dipercayakan di amanah baru sebagai marketing manager. Seperti itu kalau perjalanannya. Dari video tersebut, awal mulanya Bang Faris dia diterima menjadi staf eksekutif marketing di Juragan Properti dengan melewati beberapa prosedur seperti mengapply lamaran via email, kemudian mengisi Google Form, lalu mengikuti tes, kemudian mengikuti interview tahap pertama. Setelah lulus tahap pertama, masuki tahap kedua. Setelah lulus tahap kedua, baru masuk ke interview langsung di kantornya dan diterima. Kemudian yang keempat ialah pertimbangan perusahaan dalam memilih karyawan. Menurut Abang, apa saja sih yang menjadi pertimbangan pihak perusahaan ketika mewawancarai Abang saat melamar pekerjaan waktu itu? Oke. Kalau ditanya pertimbangan sebagai seorang fresh graduate ya pada saat itu, fresh graduate ini kan bukan mengacu pada pengalaman. Nah, tapi saat itu yang dilakukan perusahaan memang sangat bagus ya untuk yang dipertimbangkan adalah mindset, cara berpikirnya. Apakah orang ini atau si calon karyawannya ini dia mau berkembang dengan perusahaan atau dia punya fixed mindset. Nah, saat itu perusahaan mencari orang-orang yang shift mindsetnya itu bisa menyesuaikan dengan keadaan kayak gitu. Dan alhamdulillah memang Abang bukan tipikal yang fixed mindset, karena memang semua sesuatu terjadi ini kan ada kemungkinan, nggak ada yang bakal normal terus. Hidup itu kan penuh dengan tantangan. Jadi tantangan ini harus kita lalui sehingga perusahaan melihat apabila ada tantangan ke depan dengan mempertimbangkan si mindset si calon karyawan, maka perusahaan bisa menentukan ini orang cocok nggak untuk posisi tersebut, ini orang cocok nggak untuk melakukan budaya perusahaan, ini orang cocok nggak untuk ikut berkembang dengan perusahaan. Nah, sehingga yang paling penting di rekrutmen dari perusahaan properti adalah tentang mindset, sama yang penting juga tentang marketing langit kayak gitu. Marketing langit itu gimana? Kita melibatkan Allah dalam segala hal kayak gitu, karena kita yakin kita ini nggak hebat kayak gitu. Kita urusannya lancar, kita bisa jumpa banyak orang, kita bisa bertumbuh karena memang Allah mudahkan urusan kita. Kalau Allah nggak mudahkan urusan kita, nggak ada. Sehingga mindset itu yang perlu ditanamkan. Biasanya dalam rekrutmen orang-orang yang punya keyakinan teguh
dan mindset yang bagus serta kepercayaan untuk terus melibatkan Allah dalam setiap yang dilakukan, itu yang biasanya cocok dengan perusahaan kita. Karena salah satu menghindari stres dalam perusahaan adalah jangan pernah libatkan diri sendiri, tapi juga libatkan Allah. Seperti itu. Dari hasil wawancara tersebut, jadi perusahaan sedang mencari karyawan yang memiliki mindset yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Karena ini perlu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan akan terjadi ke depannya di dalam perusahaan juragan properti di masa mendatang. Ini merupakan fondasi umum. Kemudian yang kelima ialah reward yang diberikan kepada karyawan ketika mencapai target. Kemudian nih Bang, selama Abang bekerja, ketika Abang mencapai target atau bahkan melampaui targetnya itu, apa ada diberikan oleh pemimpin suatu reward gitu Bang? Nah, kalau ada, itu berupa apa? Dalam bentuk apa? Oke. Kalau ditanya reward di divisi Abang yang merupakan divisi marketing adalah divisi yang memang fokusnya di reward atau bonus. Beda dengan divisi lain tentunya. Mungkin ada yang kayak operasional, ada divisi finance, admin dan segala macam. Kalau di marketing sudah biasa, itu hal-hal tentang fee, terus bonus, reward segala macam. Nah, kalau ditanya tentang bonus, pastinya ada beberapa bentuk. Ada yang sifatnya appreciate, ucapan terima kasih, berupa penghargaan. Ada yang sifatnya juga materi. Nah, materi ini bisa bersifat bentuknya ya pasti dana ya. Nah, itu untuk meningkatkan moral dan meningkatkan motivasi dari si karyawannya juga, dan terutama juga Abang sendiri. Kita kan tentu bekerja ini juga banyak kebutuhan. Nah, alhamdulillah kebutuhan itu bisa tercukupi dengan kita rajin bekerja juga, kayak gitu, dengan berjualan. Karena kita fokus di marketingnya, tentu tugas kita jualan, tim Abang jualan, perusahaan jualan, dari situlah reward itu akan diberikan, kayak gitu. Berdasarkan video tersebut, reward yang diberikan perusahaan berupa ada dua macam, yaitu appreciate dan juga materi. Jadi appreciate ini seperti ucapan terima kasih atau selamat, dan juga materi seperti bonus ya, bonus gaji. Jadi reward ini secara tidak langsung sangat penting karena dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja lebih giat lagi untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang keenam ialah sikap pemimpin dalam menghadapi kesalahan karyawan. Bagaimana sikap pemimpin perusahaan kayak Bang Dista sama Bang Teguh Arif tadi, kalau misalnya ada salah satu karyawan buat kesalahan Bang? Apakah diberikan hukuman atau sanksi yang seperti apa? Oke. Karena memang kita berangkat sebagai perusahaan properti termuda dan teramah di Aceh, tentu orang-orang di dalamnya ini kita bilang nggak sepenuhnya berpengalaman, dalam artian punya pengalaman yang banyak untuk beberapa case atau tantangan yang dilalui. Oleh karena itu, ada satu kalimat yang selalu teman-teman di karyawan itu ingat, di kita semua ingat, adalah mistake is human thing. Kesalahan itu adalah memang hal biasa jadi pada manusia, sehingga itu diterapkan memang kayak gitu. Yang penting dan apabila terjadi suatu kesalahan, suatu kekeliruan, kecerobohan segala macam, kita akan melihat dari sisi semua orang akan melakukan kesalahan. Yang paling penting bukan tentang punishment-nya, tentang hukumannya, tapi tentang bagaimana si yang sudah melakukan kesalahan tadi, misalnya abang atau dia abang atau siapapun, melihat apa sih dia kedepannya yang bisa dipelajari dari hal yang dia timbulkan, kayak gitu. Karena kan sebaik-baik orang kan orang yang beri manfaat, gitu. Jadi kita akan cek nih, kita akan lihat apa yang bisa diambil pelajarannya dari hal tersebut, kemudian kedepannya bagaimana cara mitigasinya, pencegahannya agar tidak terjadi lagi, dan supaya lebih improve lagi, kayak gitu. Jadi enggak kayak oh ini salah, kamu gagal gitu, enggak. Tapi lebih kayak oke, kalau ini ada salah, kita perbaiki bareng-bareng. Ke depan harus lebih keren lagi gitu, harus lebih improve lagi untuk bukan pekerjaan seperti itu.
perusahaan mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh karyawan. Jadi, perusahaan akan mempelajari dan membuat strategi dalam mencegah terjadinya kesalahan tersebut terjadi kembali dan juga menyusun strategi untuk memitigasi ketika terjadi kesalahan tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua Alif Abdul Aziz. Apa yang dilakukan dalam mengurangi stres kerja? Nah, di perusahaan juragan properti ini kan pasti banyak juga pekerjaannya Bang, yang banyak menimbulkan stres gitu. Jadi, apa sih yang dilakukan pemimpin atau tim kerja Abang untuk mengurangi stres yang mungkin terjadi saat bekerja? Oke. Kita alhamdulillah di perusahaan ini dibentuk dengan mindset yang sama, karena memang dari awal proses rekrutmen kita melihat orang-orang yang punya mindset bahwasannya kita tuh nggak bekerja sendiri, kita bekerja as a team, jadi nggak ada yang sifatnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu melibatkan Allah dalam setiap apa yang kita kerjakan, sehingga memang stres itu kita akuin di seluruh tempat ada, di seluruh pekerjaan ada. Bahkan yang dikatakan perusahaan ternama di dunia pun selalu ada stres. Nah, stres itu dipicu oleh kekhawatiran akan masa depan dengan mencari masa lalu, tapi dengan tidak memanfaatkan masa kini. Jadi memang untuk menghindari stres, bukan menghindari ya, menanggulangi rasa stres itu adalah pertama, jangan pernah merasa sendiri dalam bekerja. Kita tuh satu kesatuan dalam perusahaan, walaupun berbeda divisi, karena kan saling terkait. Yang kedua, jangan pernah menyandarkan kekuatan kepada diri sendiri juga. Nah, sebaik-baiknya berharap itu dan melibatkan itu adalah melibatkan Allah. Memang itu yang kita anut, karena apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan saat ini, kemudian yang diberikan, khususnya yang kita jalani adalah bukan hasil usaha kita sebenarnya. Memang perusahaan kita ini agak unik ya dari sisi pandangan, bukan perusahaan pada umumnya. Tapi selama memang 4 tahun yang kita rasain, memang kalau kita nggak melibatkan Allah mungkin nggak sebesar ini perusahaan ini. Kayak gitu, berawal dulu dari 5 orang sampai sekarang udah ratusan orang yang bekerja di perusahaan ini. Jadi paling penting itu cara mengatasinya adalah jangan pernah merasa sendiri, kemudian melibatkan Allah dalam setiap perusahaan, kayak gitu. Karena itu cara paling mudah untuk menanggulangi rasa stres. Menanamkan mindset bahwa bekerja dalam bentuk tim bukan bekerja sendiri dan juga melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pekerjaan. Selanjutnya, alat-alat keselamatan kerja. Selama bekerja itu perlu kita memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apa di perusahaan ini ada disediakan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja tersebut, dan apa ada disosialisasikan sebelumnya? Oke. Kalau untuk alat-alat keselamatan kerja tentu ada, kayak gitu. Kita kan ada 2 divisi besar sebenarnya. Waktu kita ada yang di kantor, ada yang di lapangan. Jadi untuk secara sosialisasi itu kita memang ada bagiannya sendiri di lapangan, dan di kantor juga kita ada bagiannya. Kalau untuk sosialisasinya tentu ada juga bagaimana penggunaan contoh kayak alat pemadam yang untuk kebakaran tuh, itu di kantor kita juga ada. Kemudian di lapangan pengawas-pengawas kita, tim kita tuh memakai APD, alat pelindung diri, mulai dari boots, kemudian topi pengaman dan macam-macamnya gitu. Nanti ada divisi sendiri sih yang lebih paham untuk menjelaskan. Tapi secara garis besar kita menyediakan hal tersebut, dan kita juga sosialisasikan karena paling penting yang kita infokan kepada teman-teman adalah ada orang yang nunggu kita untuk pulang. Sehingga jangan terlalu memaksakan diri, tapi tetap paling penting itu keselamatan diri. Karena ada orang yang nunggu kita pulang kan. Jadi tetap menjaga kesehatan, menjaga mentalitas. Kalau memang ada apa-apa yang perlu disampaikan, didiskusikan, kita pasti siap bantu dari sisi manajemen maupun dari sisi direksi, seperti itu. Tentunya perusahaan ini memiliki alat-alat keselamatan kerja dan sudah disosialisasikan kepada seluruh karyawannya. Selanjutnya ada motivasi dalam bekerja. Gimana cara Abang atau leader of teamwork bisa Abang atau Bang Ista atau Bang Tuko Alif tadi memberikan motivasi kerja ke karyawan-karyawan? Oke, kalau untuk motivasi kerja, kalau di perusahaan secara garis besar
itu bagaimana kita memberikan manfaat sebaik-baiknya ke orang. Jadi kalau di dalam properti itu kita punya slogan, bersama Jordan Property berani melangkah membangun negeri. Jadi tujuan kita tuh membangun negeri itu punya impact dan mimpi yang besar sebenarnya. Yaitu bangun negeri ini kita mulai dari diri kita sendiri. Dulu di awal 2020 kita bangun dari rumah. Rumah ini kan salah satu kebutuhan pokok dari orang-orang untuk tempat tinggal. Jadi caranya adalah kita memberikan manfaat sebaik mungkin dengan uniknya rumah kita yang bisa di custom, bisa di request, sehingga orang-orang tuh memang betul-betul mendapatkan apa yang mereka inginkan dari rumah tersebut. Jadi hal itu yang kita tanam kepada tim kita, baik di operasional, mau di marketing, divisi perencanaan, arsitek, finance, admin, dan divisi lainnya, supaya kita memberikan betul-betul pelayanan yang maksimal untuk manfaat ke orang. Karena sejatinya tuh semua orang kan suka berbuat baik. Nah, salah satu dampak dari memberikan manfaat ke orang lain itu adalah ibaratnya kita merasa kita udah berbuat baik, ada kepuasan di situ. Jadi itu yang ditanamkan perusahaan. Kalau di tim Abang secara pribadi, di divisi Abang yang memegang di marketing perumahan dan kos-kosan, itu Abang memotivasinya dengan kita tuh tombak perusahaan. Perusahaan ini alhamdulillah bisa bertumbuh sampai dengan saat ini karena Allah mudahkan, juga karena Allah titipkan orang-orang seperti kita di perusahaan. Kalau kita nggak jualan, gimana nanti tukang-tukang bisa bekerja? Gimana nanti karyawan bisa digaji? Gimana nanti perusahaan bisa memberikan manfaat ke orang? Sehingga ada motivasi selain diri sendiri di situ. Walaupun motivasi pertama tetap kita sampaikan, semua orang kan punya bara apinya ya. Mereka tuh ada yang untuk keluarga, ada yang untuk orang tua, ada yang pengen kulahin adiknya, ada yang bahkan mungkin ingin halalin pasangannya kayak gitu. Jadi kita terima semua motivasi, tapi semua tuh punya semangat yang sama, adalah kita akan memberikan sebaik-baiknya manfaat ke orang lain lewat diri kita dengan bekerja di perusahaan ini. Maka di tim Abang selalu sampaikan suatu quote yang mereka selalu ingat, tetaplah hidup, tetaplah bernafas, dan berikan sebaik-baik manfaat kepada orang lain. Itu kalau di tim Abang. Berikan manfaat kepada orang lain. Perusahaan ini memiliki slogan, yaitu adalah tetaplah hidup, tetaplah bernapas, dan memberikan manfaat sebaik-baiknya terhadap orang lain. Selanjutnya, kepuasan dalam bekerja. Setelah 4 tahun bekerja di Juragan Properti ini, Bang, apakah Abang merasa puas bekerja di tempat ini dan kenapa? Oke. Kalau ditanya rasa puas, balik ke pertanyaan sebelumnya berarti ya. Kalau Abang cuma memotivasi diri bekerja karena hanya mungkin gaji, kemudian bonus segala macam, rasa-rasanya masih banyak tempat lain yang kita bisa capai kayak gitu. Tapi kenapa alhamdulillah sampai dengan saat ini kita bertahan, terutama Abang, adalah karena merasa Abang sudah jumpai ribuan orang, mungkin sudah hampir puluhan ribu kalau jumpa orang, dan sampai dengan detik ini udah ratusan unit yang Abang bantu proses jual. Ya Abang tuh senang dengan bantu orang. Ada orang-orang yang baru nikah, pengen punya rumah pertama, Abang dan tim bisa bantu nih untuk konsultasikan mengenai rencana rumah mereka. Ada orang yang selama ini mimpi punya rumah, sudah tabung berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah lewat Abang dan tim itu bisa tersalurkan, bisa mendapatkan rumah yang mereka impikan. Ada orang-orang yang selama ini bingung untuk investasi mau kemana. Ada orang-orang yang selama ini khawatir tentang bangun rumah di developer. Ada orang-orang yang punya banyak kebutuhan properti tapi selama ini nggak tersalurkan dengan baik karena merasa banyak pilihan-pilihan properti itu yang nggak ada. Sehingga dari Abang itu puasnya kita betul-betul nih bisa bantu seperti apa yang mereka inginkan gitu. Ada kepuasan tersendiri rasanya. Nanti Amelia, Sri sama Rio akan tahu kalau misalnya bekerja di sini lah. Bagaimana puasnya ketika kita lihat kita tuh bisa bantu banyak orang. Contoh kecil aja nih, Abang selalu sampaikan ke tim,
setiap rumah yang dibantu jual oleh tim itu banyak sekali orang yang terbantu. Pertama, mereka membantu diri mereka sendiri. Dengan hal itu alhamdulillah mereka mendapatkan bonus, reward, sehingga mereka bisa menafkahi keluarganya, menafkahi diri sendiri, dan apa-apa yang mereka butuhkan. Kemudian mereka bisa bantu orang-orang yang selama ini cari rumah, cari kos-kosan sebagai aset investasi dengan pilihan terbaik yang bisa dibantu. Kemudian mereka bisa bantu orang-orang yang selama ini bekerja sama kita. Coba bayangkan kalau misalnya dari teman-teman di tim Jurong itu nggak jualan, bagaimana tuh kondisi dari tukang-tukang kita, mitra-mitra kita yang selama ini bekerjanya tergantung dengan rumah yang dibangun. Nah, makanya itu yang membuat mereka tuh merasa puas. Ketika fondasi pertama dibangun, ada kepuasan batin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bantu orang untuk hidup, untuk jemput rezeki, untuk banyak hal. Jadi itu sih kalau jawabannya panjang kali ya rasanya gitu. Cukup puas karena berasa bermanfaat bagi orang-orang lain dengan membantu baik dalam membangun rumah yang dibutuhkan, menjadi tempat konsultasi dalam membangun rumah impian, dan banyak hal lainnya yang bermanfaat. Selanjutnya, budaya kerja di tempat kerja. Di dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya kan budaya kerja, Bang. Nah, untuk budaya kerja di tempat atau lokasi pekerja saja itu bagaimana, Bang? Apa saja dan bagaimana budaya kerja tersebut dapat diterima? Kalau secara garis besar budaya kerja kita seperti yang Mas sampaikan awal tadi, kita menjadikan diri sebagai perusahaan anak muda teramah di bidang properti yang bisa bantu sebagai kebutuhan. Tapi secara garis besar ada 3 hal yang tim kita tuh harus jaga sebenarnya. Yang pertama adalah jujur dan tanggung jawab. Yang kedua adalah inisiatif. Yang ketiga adalah, ini ada gabungan ya, 3 ini agak lengkap. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, satu lagi kerja keras. Nah, jadi itu yang budaya perusahaan yang kita pegang. Di lain kita menggunakan saling respect. Kita selalu menggunakan 3 kata, maaf kalau kita lagi melakukan kesalahan, tolong kalau kita butuh bantuan, terima kasih kalau kita sudah dibantu. Itu yang paling penting, karena respect itu salah satu yang membuat semua orang tuh harmonis di perusahaan, baik yang tua, yang muda, dan kita tuh nggak ada istilah senior junior. Sebagai perusahaan anak budaya yang teramah, ada beberapa budaya penting dalam perusahaan ini, yaitu jujur dan tanggung jawab, inisiatif kerja, dan juga respect. Selanjutnya, strategi perusahaan untuk memikat konsumen. Apa aja strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengikat konsumen? Oke. Kalau strategi ini ada panjang juga lumayan jawabannya ya. Jadi ini terima kasih sebelumnya untuk teknik industri ya. Ya, tempat abang dulu berkuliah, abang di teknik industri angkatan 2015. Di industri itu kita ada belajar tentang strategi perusahaan. Kalau dari teman-teman mungkin dari Sri, Amel atau Rio ingat, itu ada belajar tentang red ocean dan blue ocean strategi. Nah, di kita tuh menggunakan skema blue ocean strategi. Karena kan banyak tuh orang jual rumah, ya kan? Banyak orang jualan properti, banyak orang bangun bangunan. Apa sih yang membedakan kita dengan orang? Jadi kalau di red ocean tuh kita bersaing dengan produk yang sama, dengan target pasar yang sama, dengan kompetitor yang banyak. Kita ganti menggunakan skema blue ocean strategi. Blue ocean strategi kan luas ya, luas gitu. Jadi kita menggunakan produk yang berbeda, menciptakan value yang berbeda dengan produk yang sudah ada, dengan pasar yang baru dan kompetitor yang tidak ada di dalamnya. Sampai saat ini kita meyakini adalah Jurong Properti adalah pelopor rumah ekosistem terbaik di Aceh. Karena hanya kita yang selama ini bisa di perumahan itu custom design. Kalau di perumahan itu nggak ada custom design. Itu yang membuat orang-orang jadi lebih tertarik untuk terikat secara produk, bukan secara value. Orang-orang yang biasanya ambil rumah dari developer lain, mereka ambilnya rumah ready. Kalau sesuai permintaan, ujungnya renovasi, bobok sana sini. Coba bayangin kita beli barang baru, kemudian kita rusak, kita upgrade lagi, kan sayang sekali uangnya. Jadi polisi kita itu
pilih coveringnya, mau di mana lokasinya di perumahan kita, nanti request aja sesuai permintaan. Mau kamar yang sebaris, kamar yang model zigzag, kamar mandi di tengah, kamar belakang, bak dapur di samping, segala macam kita bisa aturin sampai dengan perencanaan di masa datang. Karena konsep yang kita ambil itu di rumah tuh. Kemudian di kos-kosan kita menjadi yang pertama di Aceh untuk jual kos-kosan itu per unit, per pintu. Kalau mungkin dari yang teman-teman bayangin kan selama ini kalau punya kos itu sudah tua, nenek dan bapak ibu kan, dan udah tua lah. Kalau sekarang anak-anak muda udah bisa ambil kosan kita hanya 99 juta aja, mereka udah bisa memiliki satu unit kosan. Terus ada divisi renovasi, ada interior tuh kita fokus pada selama ini orang beli properti itu dalam keadaan kosong. Padahal nanti mereka repot lagi nih, cari lagi vendornya untuk pasang lemari, beli tempat tidur, kita harus sediakan. Mulai dari mau custom boleh, mau pesan secara banyak boleh sama kita. Jadi memang kita dari awal sampai akhir atau dari hulu sampai akhir kita bisa support, sehingga itu yang membuat customer kita terikat. Kok ada ya perusahaan yang bisa support sebanyak itu? Kayak gitu, dengan respon paling cepat, pelayanannya ramah, anak-anaknya juga orang-orang muda, kayak gitu. Kalau anak muda ini kan beda dengan orang tua kita, lebih energi kan, lebih sanggup, lebih aktif kayak gitu, lebih banyak ngobrol. Jadi orang-orang suka dengan pelayanan kita karena kita menekankan di evolution strategi gitu. Berarti Juragan Properti ini suatu perusahaan yang sangat amat ramah dan yang dipegang oleh anak muda gitu ya Pak. Iya. Dan juga dia bisa dibilang perusahaan properti yang terbesar lah gitu di Banda Aceh dan Aceh besar gitu. Iya. Alhamdulillah. Oke. Menjadi perusahaan yang berbeda dari yang lain yaitu menciptakan produk yang telah ada tetapi dengan value yang berbeda, dengan pasar yang baru dan memiliki banyak kompetitor di dalamnya. Oke, sekian sisi beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan Bang. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Oke. Sekian dari kami Bang. Kalau dari abang sebagai ending juga, ini kan bukan terakhir kita berjumpa. Setelah ini mungkin kenal. Selama yang mungkin jumpa di jalan nggak pernah senyum sapa, mungkin setelah ini jumpa di jalan jadi senyum sapa gitu. Terima kasih untuk kepercayaan daripada dosen dan kalian dari mahasiswa yang kita di Teknik Indonesia. Udah memiliki properti sebagai salah satu narasumber ya untuk tugas kuliah. Kita di Jawa Properti sangat appreciate untuk anak-anak muda, saya dari mahasiswa yang tertarik dengan perusahaan kita dan ingin lebih tahu dengan perusahaan kita. Depan semoga masih banyak hal-hal yang bisa kita kolaborasi, karena selama ini yang mengikat sering ya dipanggil direksi kita, pimpinan kita untuk isi materi ya di HMTI, kegiatan-kegiatan seminar ataupun itu kayak bisnis model kanvas ya. Jadi ke depan mudah-mudahan kita siap berkolaborasi, karena memang slogan Properti adalah bersama dengan Properti berani melangkah memulai. Terima kasih banyak atas waktunya juga.